Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJ Channel semua, melihat perkembangan negeri ini akhir-akhir ini banyak yang menyesakkan dada. Apalagi kemarin kita dengar PT GNI di Morowali itu ricuh, dan ternyata itu dipicu oleh tuntutan yang sebetulnya itu bukan tuntutan. 12 tuntutan yang sangat-sangat harus dipenuhi. Bukan minta yang macam-macam, bukan minta fasilitas mes yang mewah dan segala macam seperti yang dinikmati oleh TKA asing. Tidak. Mereka hanya meminta masker, mereka hanya meminta debunya dibereskan, mereka hanya minta sesuai janji-janji yang dijanjikan kepada para pekerja di Indonesia dipenuhi. Begitu-begitu saja. Tapi itu rupanya sulit untuk dipenuhi. Ditambah lagi dengan ketimpangan luar biasa dari gaji yang didapatkan oleh tenaga kerja pribumi dibandingkan dengan tenaga kerja asing. Ya, hilirisasi halus memang. Itu namanya sebenarnya industrialisasi. Ya. Bagaimana bahwa kita industrialisasi. Tapi dengan praktiknya sekarang sangat berbahaya untuk kalau sekarang praktiknya ya, bisa mengembalikan negeri ini ke zaman Jose. Orang asing menggali negara dengan buruh yang murah. Semua keuntungannya lari keluar, tidak ke dalam, tidak ke bawah. Itu memiskinkan rakyat. Bang, katanya cadangan nikel kita juga cuma tinggal 15 tahun. Karena ini dihabiskan, yang habis sekarang. Bagaimana masa depan? Bagaimana generasi anak? Dan itu betul-betul sistem itu sangat politik. Kemudian penghasilan dari pajaknya seperti apa? Udah pacar dulu. Itu tingkat 1,5%. 1,5%. Jadi apa yang dibanggakan itu memperkaya negara lain, namun miskin. Ternyata di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dari tahun ke tahun makin miskin lagi. Lihat data statistik resmi, bukan tambah miskin. Negara hanya dapat sedikit, semuanya dapat lari ke dunia. Sistem manusia. Baca Pak. Terima kasih Pak. Pak JK. Pak JK. Apa nyoblos? Jadi nyoblos sesuatu Nurani, jangan Anda suara Anda dirampok. Ya. Jadi kapan nyoblos? Ya, kapan nyoblos di Jakarta apa di Jakarta apa di Apa? 16 ya. Oh, Di NTB sebelah sini dekat hotel. Siapa mungkin Pak? Biar kita Jam berapa Mas? Yang biasa yang 9-10 gitu. Setelah itu nanti ke rumah perubahan atau gimana? Enggak lah, pulang dulu. Kirain mau nonton weekend bareng Pak. Kirain nonton weekend bareng sama Pak Surya Paloh. Pantau dingin aja kan. Iya, setelah itu Anda capek datang ke sini jam berapa tuh boleh ya kan? Siap. Indonesia di negeri sendiri gajinya di kisaran 3 juta, mereka sudah di atas 20 juta. Yang tukang mecahin batu itu 21 juta, bukan di PT GNI, di PT yang lain. Tapi kurang lebih kan kita bisa anggap sama. Ini kalau saya diskusi dengan teman-teman di bawah, rakyat jelata, grassroots, kaum proletar, mereka kebingungan untuk menarasikan kemarahannya. Udah demo aja lah, saya pengen turun aja lah ke jalan. Saya ingin pemerintah ini turun aja lah. Nggak ada, mereka kesulitan gitu untuk mencerna, untuk menyampaikan. Jadi tentu kita harus mendompleng pada para tokoh yang terus bersuara untuk atas nama rakyat. Kita lihat, tentu ini menjadi pertanyaan juga kawan-kawan saya di bawah. Boleh nggak sih marah ke negara? Karena tentu kita melihat
Apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, kalau bahasanya prodem itu, Jokowi sudah mengkhianati amanah konstitusi. Karena kekayaan alam negara itu harus sebesar-besarnya dinikmati oleh rakyat Indonesia, bukan rakyat Cina. Dan kita lihat, Pak Jokowi sudah bicara, usut tuntas. Dan kita lihat, yang sudah ditangkepin siapa? 17 TKI semua. Kalau tidak salah TKI semua. Itu yang dianggap barangkali sebagai provokator. Hei, bukan itu persoalan dasarnya. Bukan itu pemicu utamanya. Pemicu utamanya adanya ketidakadilan di negeri ini. Pemicu utamanya adalah kesenjangan yang luar biasa antara pekerja pribumi yang harusnya didahulukan, malah dikecilkan, malah dinihilkan. Itu yang menjadi kemarahan. Jadi tolong Pak Jokowi, tolong pemerintah, bijaklah dalam bersikap, adillah dalam berbuat, dalam membuat keputusan. Ini Bapak ini harus berhati-hati. Rakyat makin pintar hari ini, rakyat makin mudah melihat. Apalagi tokoh-tokoh sudah mulai berbicara dengan penuh kejelasan tanpa tedeng aling-aling seperti yang disampaikan oleh Cak Nun, MH Ainun Najib. Ini Firaunnya Indonesia ini Jokowi, Hamannya Luhut, Korunnya 10 naga. Ini saya sih tidak mau ya ada kericuhan, kemudian pecah, ujung-ujungnya tunda pemilu lagi, kan repot. Jadi kami meminta, rakyat meminta, pemerintah berbuatlah adil. Kayak kita lihat ya, kita lihat kabar dari Warta Ekonomi. Ini judulnya ART. Ini kita lihat, ini tokoh anggota DPD ya, Sentil Jokowi. Begitu rakyatmu teraniaya, negara bungkam. Ini kemarahan orang pintar nih, jadi kita harus juga mengikuti cara-caranya orang pintar lah dalam bernarasi, dalam berbicara. Kita dibantu oleh orang-orang yang tetap memiliki kepedulian kepada rakyat. Kita tahu ya, kita langsung saja pada cerita yang muncul di kabar ini. Kalau insidennya kan kita semua sudah tahu. Ada bentrok pekerja lokal dengan TKA di PT GNI. Nah, ini yang disesalkan oleh anggota DPD Abdurrahman Taha, ART disingkatnya ya. Karena ini bukan saja menimbulkan kerusakan fasilitas, bentrokan juga memakan korban jiwa, menewaskan 3 orang, 2 pekerja lokal, 1 TKA. Saya sangat menyayangkan insiden kebrutalan TKA Cina terhadap para pekerja yang ada di Morowali. Itu yang disampaikan Abdurrahman Taha. Dia lantas menyentil UU Ciptaker yang dianggap memberi karpet merah terhadap pekerja asing terutama Tiongkok. Ya luar biasa ya, investor dari Cina, barangkali kan kurang lebihnya begitu ya, mensyaratkan nanti pekerjanya juga dari Cina, mesin-mesinnya dari Cina. Jangan-jangan pekerja itu dibayar juga pakai mata uang Cina, kembali lagi ke sana. Apa yang tersisa untuk Indonesia? Bentrok antar karyawan PT Gunbuster Nickel Industry atau GNI pecah hingga menewaskan 2 orang. Bentrokan terjadi pada Sabtu 14 Januari 2023 di Kabupaten Morowali Utara. Sebelum insiden terjadi, para karyawan GNI yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional atau SPN PT GNI mengadakan pertemuan. Namun pertemuan yang membahas mengenai beberapa tuntutan para pekerja itu tak memperoleh kesimpulan. Di hari yang sama, sekitar pukul 12 siang WITA, para karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja mencoba mempengaruhi karyawan lain. Hingga pukul 7:30 malam WITA, sejumlah karyawan datang lagi ke kantor PT GNI dan berusaha masuk ke kantor secara anarkis. Meski keamanan telah berusaha menghadang amukan massa, namun jumlah pekerja terlampau banyak. Bentrokan menyebabkan kebakaran dan keributan yang kemudian menewaskan 1 WNI dan 1 TKA.
Keributan itu pun mereda setelah terkendali pada pukul 2 dini hari Wita setelah tim aparat gabungan Polri dan TNI melakukan pengamanan.